Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Razifarori, NIM 2019-1221054 dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. For the first, what is a business model canvas? Atau apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas atau yang disingkat BMC adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide serta konsep dalam sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Atau sederhananya, pengertian bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara tepat. Beberapa konten yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah brand, yang kedua adalah bisnis model kanvas, yang ketiga adalah conclusion atau kesimpulan. Langsung saja, yang pertama yakni brand. Dalam sebuah bisnis tentunya ada yang disebut dengan brand. Brand merupakan identitas atau ciri khas dari sebuah usaha atau bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya sendiri, yakni Shinomori. Apa itu Shinomori? Shinomori merupakan sebuah brand yang menjual produk minuman tradisional dengan cara yang lebih modern atau dikemas secara modern. Shinomori merupakan bisnis atau usaha yang bergerak pada bidang food and beverage atau sejenisnya. Di sini saya juga sudah membuat logo dari Shinomori. Filosofi logo tersebut merupakan implementasi dari rasa senang atau bahagia terhadap suatu hal yang dapat dinikmati dan juga dirasakan. Shinomori terdiri dari 3 suku kata, yakni shi, nom, dan ori, yang artinya shi melihat, nom adalah masa muda atau enom, ori merupakan pemilik atau owner dari brand tersebut. Jika digabungkan menjadi Shinomori atau melihat masa muda dari seorang ori. Sebelum kita lanjut pada poin atau konten yang kedua, mari kita lihat apa itu Shinomori dan apa itu produknya. Selamat menyaksikan. Yang kedua atau konten yang kedua yakni bisnis model kanvas. Berikut adalah bisnis model kanvas yang telah saya buat, yakni mulai dari key partners atau kunci kerjasama sampai dengan revenue stream. Yang pertama adalah key partners. Dalam sebuah bisnis itu tidak bisa dijalankan secara sendirian, maka butuh partner untuk menjalankan serta mengembangkan bisnis tersebut. Di sini beberapa kunci kerjasama yang bisa saya jalankan dalam bisnis ini, yakni yang pertama adalah dengan warung makanan, yang kedua dengan toko kelontong, kemudian yang ketiga dengan influencer, dan yang terakhir adalah dengan circle pertemanan atau lingkungan pertemanan. Yang selanjutnya ada key activities atau aktivitas kunci
yang dapat dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan guna untuk mengembangkan bisnis ke depan. Yang pertama, aktivitas kunci dalam bisnis yang telah saya buat adalah riset. Kemudian yang kedua branding, ketiga produksi, yang keempat pemasaran, dan yang terakhir adalah penjualan. Selanjutnya ada key resource atau kunci sumber daya. Kunci sumber daya yang utama adalah finansial, karena finansial juga merupakan modal utama dalam berkembangnya suatu bisnis. Dalam bisnis ini, key resource yang telah saya temukan yakni yang pertama brand atau identitas dari usaha. Yang kedua adalah finansial yang merupakan modal atau kunci dari sumber daya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bahan utama atau bahan pembuatan produk Sinomori. Kemudian yang terakhir adalah SDM atau sumber daya manusia. Yang selanjutnya yakni customer relationship. Untuk menjalin sebuah hubungan yang baik dengan konsumen, maka perlu adanya bonus atau layanan khusus yang diberikan kepada konsumen. Pada bisnis saya ini, hal-hal atau layanan khusus yang dapat saya berikan yakni promo bundling. Promo bundling di sini saya biasa menjual produk dengan cara bundling. 3 produk dengan harga khusus atau harga tertentu. Kemudian yang kedua ada membership. Yang ketiga ada potongan harga. Potongan harga diberikan kepada konsumen atau customer yang sudah berlangganan dengan produk kami. Kemudian yang terakhir adalah layanan pesan antar. Kemudian yang selanjutnya ada customer segment atau segmentasi customer atau konsumen. Perbedaan usia dan juga selera adalah hal yang membedakan segmentasi konsumen atau segmentasi pasar dalam penjualan suatu produk. Yang selanjutnya adalah revenue stream atau perputaran aset. Jadi, jangan biarkan aset mengendap secara percuma. Kelola aset dengan benar, maka aset Anda akan bertambah. Revenue aset yang dapat saya lakukan yakni dengan penjualan set produk atau produk sampingan pendamping Sinomori. Yang kedua, dapat dilakukan dengan penyisian sebagian aset ke dalam investasi low risk dan juga high risk. Dan yang terakhir yakni franchise. Franchise bisa dilakukan untuk memutar aset dan menambah aset, sehingga aset yang telah didapat tidak mengendap secara percuma, dan juga bisa mengembangkan bisnis untuk kedepannya. Untuk yang terakhir atau yang ketiga yakni conclusion atau kesimpulan. Why use the business model canvas atau kenapa menggunakan business model canvas? Yang pertama, business model canvas bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami atau share language. Yang kedua yakni simple, dapat mendeskripsikan suatu bisnis dengan cara yang lebih simple atau mudah. Yang ketiga bisa find opportunity, yakni dapat dijadikan sebuah cara untuk menemukan peluang baru dalam sebuah bisnis. Dan yang terakhir adalah iterate quickly atau penjelasan isi konten secara cepat serta mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till next time. Peace out me.